Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan meringkaskan kalian salah satu film bergenre ganteng-ganteng serigala. Ups, tapi ini versi barat ya. Film ini berjudul Wolves yang rilis tahun 2014. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Film ini dimulai dengan pertandingan sepak bola kampus, di mana seorang mahasiswa bernama Kaden mencetak touchdown yang membuat penonton bersorak-sorai. Tak lama setelah itu, salah satu pemain dari tim lawan bernama Brad menjatuhkannya, kemudian menendang kepala Kaden sampai berdarah. Saat Brad mencoba memprovokasi penonton setelah apa yang dia lakukan, tiba-tiba Kaden menerkamnya dengan misterius dan menghajarnya hingga hampir tak sadarkan diri. Orang-orang semua kaget dan heran. Keesokan harinya, Kaden bertemu dengan pacarnya, Lisa. Ia curhat padanya bahwa waktu itu ia tidak mampu mengendalikan emosi. Lisa lalu menyemangati Kaden. Setelah itu mereka pun mulai berciuman. Sementara mereka berciuman, awan-awan berlalu dan bulan purnama mulai muncul. Kemudian tiba-tiba suasana itu merubah Kaden menjadi manusia serigala. Lisa pun lari terbirit-birit. Pagi harinya, Kaden bangun dan tiba-tiba melihat darah berceceran di sekitar ruang tamu. Lalu ia mencari kedua orang tuanya. Ketika dia melihat mereka, dia menyadari bahwa mungkin dia telah membunuh mereka ketika dia tidak sadar masih menjadi manusia serigala. Saat ia tengah terpukul karena kejadian itu, Lisa datang bersama polisi. Tetapi sebelum mereka masuk ke rumah, Kaden berubah menjadi manusia serigala lagi dan berhasil melarikan diri. Kisahnya pun kemudian ditayangkan di TV berita yang selanjutnya terungkap bahwa dia adalah anak angkat. Sementara itu, Kaden akhirnya sampai di sebuah bar setelah berhasil menghindari kejaran polisi. Namun ketika dia hendak pergi, dia melihat dua orang pengendara sepeda motor sedang menganiaya seorang wanita. Saat dia mencoba menyuruh mereka meninggalkan wanita itu, kedua pria tersebut menolak dan Kaden berubah sekali lagi menjadi manusia serigala lalu membunuh kedua pria itu. Sementara wanita itu melarikan diri. Kemudian dia mengambil salah satu sepeda motor milik kedua pria itu dan pergi ke tempat lain. Selanjutnya saat Kaden sampai di bar yang lain, ia duduk beberapa saat. Lalu seorang pria bernama Joe mulai menyapanya, kemudian menunjukkan bahwa dia juga seorang manusia serigala dan ia tahu bahwa Kaden juga seorang manusia serigala. Kaden terkejut dan segera ingin tahu lebih banyak tentang manusia serigala dan mengapa ia menjadi salah satunya. Joe mengatakan kepada Kaden bahwa dia lahir dengan kondisi tersebut dan dia juga merupakan ras murni. Joe juga menyebutkan bahwa ada lebih banyak orang seperti mereka. Kaden terkejut mendengar ini dan mengatakan bahwa dia ingin menemukan mereka agar ia bisa memahami apa yang dia alami karena dia sama sekali tidak tahu. Joe tampak ragu-ragu tetapi akhirnya memberikan lokasi mereka dan menandainya di sebuah peta. Dengan informasi itu, Kaden pergi ke kota tersebut dan sampai di sana dia masuk ke sebuah bar di mana semua orang tampak memperhatikannya. Bartender Gail dengan curiga bertanya apa yang dia lakukan di sana. Kaden memberitahunya bahwa dia di sana hanya untuk mampir di kota itu dan sedang mencari pekerjaan. Sementara dia melihat sekeliling, dia melihat seorang pria bernama Connor yang memandangnya dengan aneh. Namun segera perhatiannya tertuju pada pemilik bar bernama Angel. Saat itu Connor meminta wanita di sebelahnya, Haley, untuk mendekati Kaden dan ketika Haley mendekatinya, dia mengajaknya untuk berdansa dengannya. Namun Kaden mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik, lalu Haley pun pergi. Angel kemudian mendekat dan bertanya pada Kaden siapa namanya, tapi Kaden memberikan nama yang salah. Kaden pun balik bertanya tentang Angel, tetapi sebelum Angel menjawab, seorang pria bernama Dick datang dan menantang Kaden duel karena Haley mengadu bahwa Kaden telah mengganggunya. Kaden mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi Dick dan kawannya sudah terlihat siap untuk berkelahi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi di bar, Kaden pergi kemudian mereka bertemu di semak-semak. Dick dan teman-temannya keluar dari bar. Kaden kemudian mendekati Dick ketika dia sendirian. Tapi sebelum mereka banyak omong, Dick berubah menjadi manusia serigala. Namun Kaden berhasil mengalahkannya dan akhirnya berhasil membuatnya kabur. Saat Kaden akan pergi dengan motornya, seorang pria bernama John menemuinya dan menawarkan pekerjaan di perkebunannya. Kaden setuju dan pada hari pertama ia bertemu dengan istri John, Clara. Ia pun segera mulai bekerja dan segalanya tampak berjalan baik baginya. Namun suatu hari Connor muncul. Connor penasaran mengapa John mempekerjakan seorang asing. Tapi sebelum Kaden bisa banyak bicara, John membelanya dengan mengatakan bahwa Kaden adalah keponakannya. Namun Connor tidak percaya dan juga memberitahu John bahwa Dick telah dihajar oleh Kaden. John dan Kaden berhasil membantah tuduhannya. Kaden mengatakan bahwa dia hanya mencoba bicara baik-baik dengan Dick, namun Dick dan teman-temannya duluan menyerangnya di luar bar.
Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan para biker yang dilakukan oleh Kayden muncul di berita. Tetapi sebelum namanya disebutkan, Kayden mematikan TV. Clara dan John terkejut melihatnya. Kemudian dia minta izin pada mereka untuk pergi ke kota. Ketika dia sampai di barnya Angel, seorang pria bernama Carter tiba-tiba menemuinya dan memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan kota sebelum polisi datang. Carter juga memperingatkan Kayden tentang Connor. Ia mengatakan bahwa Connor berbahaya dan dia harus pergi sebelum Connor mengetahui siapa dia sebenarnya. Saat Kayden dan Carter sedang berbicara, mereka melihat Connor di sekitar tempat itu dan Carter pun langsung pergi. Setelah itu Kayden masuk ke bar, kemudian bertemu dengan Gail yang sedang mabuk dan Angel mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Tak lama setelah itu, Connor dan gengnya membawa Carter ke hutan lalu menginterogasinya tentang apa yang ia bicarakan dengan Kayden. Carter hanya bungkam. Connor dan gengnya lalu melepas dan memburu Carter, menjadikannya mainan. Saat Kayden sedang mengendarai motornya menuju rumah, dia mendengar suara seperti serigala dari hutan. Lalu ia pun memutuskan untuk mengikuti suara itu. Di tengah perjalanan, ia terkejut bertemu Angel yang memberitahunya bahwa Connor dan gengnya telah membunuh seseorang dan ia mengajaknya untuk melihat siapa itu. Mereka lalu pergi ke atas tebing dan mereka melihat geng Connor sedang memakan sisa-sisa tubuh Carter yang membuat Kayden muntah. Angel pun memberitahu Kayden bahwa Connor dan gengnya semuanya adalah serigala seperti Kayden, dan Kayden sangat terkejut karena Angel tahu tentang dirinya. Ketika Kayden kembali ke rumah John bersama Angel, John dan Clara sedang menonton berita tentang Kayden. Clara segera memeluknya sembari meminta maaf, namun Kayden tidak mengerti saat Clara mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. John mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Dia kemudian bercerita tentang ibu Kayden, Lucinda, yang merupakan keturunan serigala murni yang tinggal di kota. Lalu Connor tertarik kepadanya. Akhirnya Connor mengeksploitasi Lucinda dan menghamilinya. Agar tidak diketahui orang, John dan ayah Lucinda memalsukan kematian Lucinda, kemudian menyerahkan bayi Kayden untuk diadopsi beberapa hari sebelum ibunya Kayden mengakhiri hidupnya. John juga memberitahu Kayden bahwa baru-baru ini Connor juga tengah mencari perempuan yang bisa memberinya anak. Meskipun dia telah mengubah seluruh anggotanya menjadi serigala, sekarang dia ingin memiliki anak dengan Angel karena Angel juga adalah serigala keturunan murni, sedangkan Gail dan Clara bukan keturunan serigala. Kemudian saat mereka sedang berbicara berduaan, Angel mengatakan kepada Kayden bahwa semuanya sudah direncanakan dan itulah satu-satunya cara agar Connor tidak membunuh orang-orang yang lainnya. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Setelah itu mereka terbawa suasana dan Angel hampir mencium Kayden. Namun Kayden terlihat tidak tertarik karena dia berpikir kalau adrenalinnya naik nanti takutnya ia berubah menjadi manusia serigala dan dia tidak ingin menyakiti Angel. Namun Angel nampak tidak peduli dan akhirnya mereka berdua menghabiskan waktu itu bersama. Bahkan mereka kikuk-kikuk sambil berubah menjadi serigala. Serem coy. Saat mereka kembali ke rumah, ada dua pria bernama Larson dan Robinson di dalam. John memperkenalkan mereka kepada Kayden dan mengatakan bahwa mereka adalah teman lama yang pertama kali pindah ke kota ini. Kedua pria itu tidak yakin akan kehadiran Kayden karena mereka masih berpikir bahwa Angel seharusnya memberikan seorang anak kepada Connor agar perdamaian tercipta. Kayden lalu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia akan melawan dan membunuh Connor. Lalu Kayden pun segera pergi. John dan Angel tidak mampu menghentikannya. Ketika Kayden tiba di tempat Connor dan gengnya, Kayden mengatakan kepada Connor bahwa Connor adalah ayahnya. Namun Connor tidak percaya dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Kayden. Tak lama kemudian Kayden pun dilumpuhkan dan dipukuli habis-habisan sampai akhirnya dia terpaksa terjun dari tebing untuk melarikan diri. Saat dia siuman, Kayden melihat wajah Joe yang menyuruhnya untuk berdiri dan ternyata itu hanya halusinasi. Namun itu cukup untuk membuatnya bergerak sampai akhirnya Angel menemukannya. Keesokan paginya wajah Kayden babak belur. Kayden memberitahu John bahwa sebenarnya dia tidak ada niat hendak membunuh mereka. John pun mengatakan bahwa itu adalah kesalahan besar dan dia harus membunuh jika dia ingin bertahan hidup. John juga mengatakan bahwa Kayden harus berubah menjadi manusia serigala agar ia cepat sembuh. Karena dia tidak dapat melakukannya sendiri, John meminta Angel untuk membantu Kayden dan saat Angel menciumnya, tiba-tiba Kayden mulai sembuh karena dia telah berubah menjadi serigala. Kayden dan Angel lalu keluar rumah dan Angel menyuruh Kayden untuk berlari agar kakinya cepat sembuh. Awalnya Kayden kesulitan melakukannya, namun setelah berlari sebentar, ia ternyata benar-benar sembuh. Meskipun belum sepenuhnya pulih, Kayden mengatakan kepada Angel bahwa dia akan melawan Connor dan gengnya lagi, dan kali ini dia memastikan akan membunuh mereka. Kayden pun lalu merencanakan sesuatu. Dia akan membuat bom ranjau yang dirakit dan dikembangkan sendiri oleh John. Mereka pun bekerja sama, dan setelah selesai, Kayden mulai menyebarkan bahan peledak di sekitar halaman di luar gedung. Saat itu Kayden menyuruh Angel untuk pergi ke tempat yang aman dan berjanji akan
akan menjemputnya setelah ia selesaikan semua urusannya dengan Connor. Tiba-tiba Kaden mendengar teriakan Angel dan ia pun langsung lompat masuk ke rumah, namun ia terlambat. Connor telah membawa Angel, Gale, John, dan Clara. Kaden menemukan sebuah catatan dari Connor yang mengundangnya untuk datang ke upacara perkawinannya dengan Angel. Di bukit tempat kelompok Connor biasanya berkumpul, John, Clara, dan Gale dikurung dalam sebuah kandang. Dan tak lama kemudian, Angel dibawa keluar dengan sebuah tandu, dan Connor mengatakan bahwa saat ini adalah waktu baginya untuk bersama dengan Angel walaupun Angel tidak setuju. Pada saat yang sama, dua orang bodyguard Connor yang mengawasi kedatangan Kaden berhasil dihabisi Kaden. Lalu Kaden bergegas dan datang tepat waktu sebelum Connor membawa pergi Angel. Connor segera memerintahkan gengnya untuk menangkap Kaden, tapi Kaden berhasil menghindari mereka dan mengalahkan beberapa di antaranya. Lalu ia membebaskan Angel, kemudian kabur agar ia dikejar oleh Connor dan kelompoknya. Angel juga berubah menjadi serigala dan bertarung melawan anak buah Connor, lalu membebaskan John, Clara, dan Gale. Ia pun meminta John pergi dan membantu Kaden. John lalu bergegas pergi ke perkebunan lewat rute tercepat dan langsung naik ke atas loteng dengan membawa senjata. Kaden juga berhasil membawa seluruh geng Connor ke halaman luar gudang. Lalu John mulai menembaki spot-spot di halaman yang diisi dengan bahan peledak, sehingga beberapa anak buah Connor tewas di tempat. Connor pun murka dan ia pun melihat Kaden di dalam gudang. Tanpa pikir panjang, Connor dan gengnya masuk bersama, tapi sekali lagi Kaden berhasil mengelabui mereka dan mengunci mereka di dalam gudang itu. Setelah itu Kaden menyuruh John menembaki bahan peledak di dinding gudang. John menembaknya dan gudang pun meledak. Namun tak lama kemudian, Connor melompat keluar dari gudang yang menyala itu, lalu mereka pun bertarung. Keduanya mampu saling mengalahkan satu sama lain pada awalnya. Namun akhirnya Kaden berhasil melumpuhkan Connor, membuatnya lemah dan mulai berdarah. Saat Kaden hampir membunuhnya, Connor tiba-tiba berkata bahwa ia tidak memaksa Lucinda, ibunya Kaden, dan mengatakan mereka saling mencintai. Saat Kaden sedang berpikir apa yang harus ia lakukan, Joe muncul di belakangnya dan menertawakan Connor karena tak sanggup mengalahkan Kaden. Dan ia pun mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa membunuh Connor karena Connor telah mengusir Joe dari kota ini. Joe lalu menyebutkan saudaranya yang tak lain adalah Carter yang telah memberinya informasi tentang Kaden yang sekarang kembali untuk menyelesaikan misinya. Ia tahu setelah melacak Kaden, waktu itu ternyata Joe yang membunuh orang tua angkat Kaden, kemudian menjebak dan menuduh Kaden yang melakukannya, lalu menjebak Kaden dan Connor agar pertarungan ini terjadi. Kaden pun marah besar mendengar semua ini, namun saat dia mencoba memukul Joe, dia terlalu lemah dan justru Joe yang menghajarnya. Saat itulah Connor memberitahu Joe bahwa dia telah membunuh dan memakan Carter, yang membuat Joe sangat marah lalu membunuh Connor. Dia kemudian menghajar Kaden yang sudah sangat lemah, namun John berhasil menembak Joe menembus dadanya. Sebelum tembakan John mengenainya lagi, Joe berusaha melarikan diri, tapi Kaden berhasil menangkapnya. Setelah itu Joe bilang ke Kaden bahwa serigala seharusnya tidak membunuh kecuali untuk makanan atau membela diri. Joe lalu menyulut sebatang rokok. Saat dia berusaha berdiri, Kaden dengan cepat mengambil rokok dari tangannya kemudian melemparkannya ke tanah di mana sebelumnya ia telah menanam bahan peledak di sana. Joe lalu mengejek Kaden dan menantang Kaden agar menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Namun sayang, semua telah terlambat bagi Joe. Joe baru tahu bahwa ia sedang berdiri di atas ranjau yang sedang tersulut dengan api rokoknya. Joe pun meledak seketika, sedangkan Kaden berhasil menjauh tepat pada waktunya dan ia selamat dari ledakan itu. Keesokan paginya, ketika Kaden bangun, di sampingnya ada Angel bersamanya. Siangnya Kaden mendatangi John dan mengatakan bahwa ia dan Angel harus pergi karena ia masih buron. Mereka ingin meninggalkan kota untuk sementara waktu dan menyuruh Gale mengurus bar. John awalnya sedikit kecewa, tetapi akhirnya dia setuju dengan keputusan mereka. Lalu John memberikan gulungan kertas berisi silsilah keluarga serigala mereka dan mengatakan bahwa ini akan sangat membantu apabila kelak Kaden bertemu dengan manusia serigala yang lain. Kaden dan Angel kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada John, Clara, serta Gale. Lalu mereka pergi meninggalkan kota itu mengendarai motornya. Tamat, semoga terhibur.